Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila tariqil qadiriyatin naqsyabandiyah. Maha syiraya ja'alana Allah wa iyyakum min az-zakirina lahu katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin syahidul quwwah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin inna afaqi wa hayata ruhi wa syarha qalbi wa nazati fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik ila hadrati sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarramin wal-Mukharamin jami' ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'asyurillaya wal khusus imamina wa mursyidina bahru syariah wa sultan tariqah wa burhanul haqiqah wa tarjumanul ma'rifah Syekh Muhammad Abdul Rasulullah Mas'ud Al-Qadirin teriring doa semoga bangsa Ba'o senantiasa Allah panjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatan jasmaninya, limpahan barokah karomah syafaat dari beliau semua tercurah terlimpah kepada seluruh dunia dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Mukarram wal-Muhtaram Sayyiduna Sayyidul Bait Sayyidul Al-Fuqah bersama ibu beserta keluarga. Semoga seluruh pengorbanan beliau menjadi sababiyah apa yang bercita-citanya baik urusan dunia urusan akhirat adalah dijawab Subhanahu wa ta'ala. Seluruh putra putri cucu mantu semuanya semoga dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan salehah. Segala urusan beliau yang berhubungan dengan urusan dunia dan akhirat semoga dipermudah oleh Allah. Dan semoga orang-orang yang terdekat dengan kita, yang mendengar, yang melihat, yang mendukung segala bentuk aktivitas manakib ini semoga semua dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Mukarramin wal-Muhtaromin, para kesepuhan taman manakib, para kiai, para imam, para asatiz, qori al-muqarrib wa ikhwan akhwat, hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, sujud syukur kita kepada Allah sepenuh langit sepenuh bumi yang tiada henti sejak dari pagi, petang, siang hingga malam, atas segala karunia yang telah kita terima hari ini, terutama nikmat kita bisa berzikir kepada Allah, nikmat kita bisa bersama-sama melaksanakan amaliyah zikir, yang mana zikir adalah perkara yang agung dari yang maha agung. Bahkan zikir adalah nikmat yang paling agung yang Allah turunkan ke langit dunia. Maka kita semuanya yang hadir, khususnya juga umur kita semua yang bisa hadir, teman-teman kita, sanak pemilih, teman kita yang belum bisa hadir, yang mau hadir, semoga semuanya dijadikan Allah menjadi ahli zikir, ahli la ilaha illallah. Amin ya Allah ya
sahabat jamaah rahimakumullah, ada dua perbuatan yang Allah suka, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatawwibin. Allah mencintai tawabina, orang-orang yang senantiasa melaksanakan taubat, dan orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Maka melihat konteks kalimat tawabin itu adalah namanya isim mubalaghah, pekerjaan yang diulang-ulang. Pekerjaan yang diulang-ulang saja Allah suka, apalagi yang istiqomah. Kalau berbicara diulang-ulang berarti tobatnya dosa, tobat, dosa, tobat lagi. Itu namanya tawabin. Kalau dosa, tobat, kemudian istiqomah, namanya taibun. Maka tawabin adalah dikatakan isim mubalaghah, pekerjaan satu yang diulang. Maka berbicara tentang taubat ini berdasarkan referensi kitab-kitab tasawuf merupakan makomat awal yang harus dilalui oleh seorang salik. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah di dalam kitab Sirrul Asrar, beliau khusus membahas tentang taubat. Bahkan beliau menyandingkan taubat ini dengan talqin, dengan talqin zikir. Dan bahkan beliau menyampaikan, dikatakan kedudukan yang tinggi seseorang hanya dapat diraih dengan melaksanakan taubat yang sesungguhnya dan menerima talqin dari ahlinya. Jadi beliau mengatakan begitu, derajat yang tinggi hanya bisa diraih dengan taubat yang sesungguhnya dan menerima talqin dari ahlinya. Karena memang talqin ini kalau berdasarkan Al-Quran surat Al-Fat ayat ke-26 hukumnya menjadi wajib. Fa'alzamahum kalimatut taqwa. Allah mewajibkan kepada kamu sekalian kalimat takwa. Kalimat takwa itu adalah la ilaha illallah. Bahkan kalimat talqin itu adalah la ilaha illallah. Jadi kalau ada kalimat talqin berarti itu adalah isinya la ilaha illallah. Nah, maka istilah tobat ini para ulama membagi ke dalam 3 kelompok tobat. Yang pertama, taubat golongan orang-orang awam. Istilahnya taubat. Jadi kalau istilah taubat ini adalah taubatnya orang-orang awam. Taubat ini adalah hanya kembali dari perkara yang tercela kepada perkara yang mulia, dari malas kepada rajin ibadah. Jadi taubat orang awam hanya sebatas itu. Yang tadinya tidak mau ibadah, mau melaksanakan taubat. Nah, taubat yang kedua, istilah namanya inabah. Inabah ini taubatnya kaum muqarrabin, yang mana prakteknya dari melaksanakan ibadah yang baik menuju kepada ibadah yang lebih baik. Jadi taubat yang kedua ini orangnya sudah ibadah kepada Allah, sudah beribadah kepada Allah, tapi
kembali kepada yang lebih baik. Maka di mana posisi kita? Mungkin posisi kita bisa jadi di tahapan yang kedua ini, karena memang untuk inabah ini diperlukan satu alat yang mampu menginabahkan kita. Jadi inabah ini adalah kembali dari perkara yang mulia menuju ke perkara yang lebih baik lagi, perkara yang baik menuju ke perkara yang lebih baik lagi. Taubat yang kedua istilahnya inabah. Kita semuanya perlu inabah, kembali kepada, bukan hanya kepada syariat tetapi kepada Allah. Maka tahapan yang kedua ini adalah upaya peningkatan kualitas ibadah taubatnya. Jadi yang tadinya sudah melaksanakan sholat tapi sholat sunatnya masih belum mau, maka ditingkatkan sholat sunatnya, inabah namanya. Maka kita sebenarnya oleh guru kita diberikan sholat-sholat sunat ini agar kita mau melaksanakannya, memperbanyak sholat sunat. Secara tidak sadar kita mau melaksanakan karena terbawa oleh guru kita. Akhirnya kita disebut golongan orang-orang yang inabah. Maka orang-orang yang melaksanakan taubat, yang melaksanakan inabah ini disebut kaum muqarrabin. Namanya kaum muqarrabin. Kemudian taubat yang tingkatan ketiga adalah istilah namanya aubah. Aubah ini adalah praktik kesempurnaan ibadah menuju kepada Allah. Jadi sebenarnya taubat ini bukan khusus untuk para nabi, juga para penerus nabi. Jadi kalau melihat konteks kalimat kesempurnaan ibadah menuju kepada Allah, fafiru ilallah dalilnya. Jadi sebenarnya ibadah manusia ini tidak ada yang sempurna sebenarnya kalau melihat dari ini praktek. Tetapi yang dimaksud dengan kesempurnaan ibadah manusia ini adalah ketika kesalahan dalam ibadah ini diampuni oleh Allah, maka disebut sempurna ibadah. Nah, jadi taubat yang ketiga ini disebut aubah. Taubatnya kaum warok, orang-orang yang warok dalam agama, yang apik, tilik, simpani. Maka taubat aubah ini bukan hanya menjaga ibadah yang baik, ibadah dengan baik, bukan itu, tetapi juga menjaga kondisi batin kita agar senantiasa terkait kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Jadi di samping perbaikan ibadah terus peningkatan ibadah, juga konsentrasi kepada bagaimana caranya agar qalbu kita, agar batin kita senantiasa terus mengingat Allah. Jadi bukan pekerjaan mudah, Pak. Jangankan orang yang belum punya talqin zikir, orang yang sudah punya talqin zikir saja masih banyak lupanya. Tapi masih bagus, sudah punya alatnya. Ya. Maka pantas Syekh Abu Hurairah mengatakan derajat yang tinggi hanya bisa diraih dengan taubat yang sesungguhnya dan mendapatkan talqin dari ahlinya. Ya tadi, makanya tingkatan taubat yang ketiga ini adalah sebut aubah istilahnya. Aubah ini taubatnya kaum waro, yang mana prakteknya di samping terus menyempurnakan proses ibadah, juga menjaga kondisi hati agar terus bisa mengingat Allah. Karena hanya dengan hati mengingat Allah berarti kita sedang kembali kepada Allah. Ya. Kembali kepada Allah dan dengan hati yang taubat. Wajah biqalbin munib. Ya. Kembali kepada Allah dengan hati yang taubat. Nah, maka ada yang
biasanya. Dikatakan tobat itu adalah istighfar. Padahal bertobat itu berbeda dengan beristighfar. Tidak sama. Jadi bertobat itu tidak sama dengan istighfar. Tidak sama. Kalau istighfar ini adalah praktik memohon maghfirah dari Allah. Maka kita susuri, kita bikin bingkai dulu biar paham. Jadi beristighfar ini adalah proses memohon maghfirah dari Allah Subhanahu. Kalau taubat itu berhenti dan kembali ke jalan Allah. Maka istighfar ini dalam konteks ulama sufi terbagi ke dalam dua kelompok. Jadi istighfar tadi dikatakan proses memohon maghfirah dari Allah Subhanahu. Maghfirah ini diambil dari kata ghafara, yang artinya menutupi sesuatu dengan sesuatu. Jadi menutupi kekurangan, menutupi celah, menutupi cacat dengan sesuatu perkara agar cacatnya itu tidak terlihat. Maka dalam konteks ulama sufi, istighfar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah memohon perlindungan dari memohon perlindungan agar tidak melakukan dosa. Kan tadi istighfar itu adalah memohon perlindungan. Jadi konteks yang pertama, istighfar ini menurut ulama sufi adalah memohon perlindungan agar tidak melakukan dosa. Yang kedua, memohon perlindungan agar tidak mengalami dampak dari dosa. Beda sama? Beda ya? Beda. Nah, jadi yang pertama, memohon perlindungan agar tidak melakukan dosa. Istighfar konteks kedua menurut ulama sufi adalah memohon perlindungan dari dampak perbuatan dosa. Maka mohon perlindungan agar tidak berbuat dosa namanya istighfar kaum khawas. Istighfar memohon perlindungan dari dampak perbuatan dosa, istighfar kaum awam. Maka konteks istighfar memohon perlindungan agar tidak melakukan dosa ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu dimaksum Bapak, Ibu, diraksa, dijaga. Tetapi kenapa Rasul memberikan contoh istighfar beliau? Ada satu riwayat 70, di satu riwayat ada 100. Kenapa? Rasul bermohon agar dirinya terlindung dari melakukan perbuatan. Kenapa Rasul masih memohon? Ini indikasi bahwa Rasul saja yang dimaksum masih melakukan upaya keras secara syariat agar beliau terhindar dari melakukan. Artinya ada itikad kuat, ada perjuangan yang gigih agar dirinya tidak terjerumus melakukan dosa. Jadi istighfar Rasul bukan memohon ampun dari perbuatan dosa, memohon perlindungan
agar dirinya tidak terjerumus dari berbuat dosa. Rasul yang dimaksum saja tetap beristighfar. Maka konteks istighfar tadi yang pertama didakwakan oleh Rasul. Jadi mohon maaf, jangan Anda mengira Rasul beristighfar sehari semalam, satu riwayat 70, satu riwayat 100, menganggap Rasul berbuat dosa. Tidak, Rasul tidak berbuat dosa, dimaksum. Beliau hanya memberikan contoh. Jadi begini bahasa mudahnya. Nih lihat nih, saya saja yang dimaksum oleh Allah masih tetap memohon perlindungan agar jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Apalagi kita. Makanya istighfar kita setiap habis sholat istighfar. Sholat saja berapa tas? Setiap satu kali sholat 6 kali istighfarnya, belum di khatamah. Kalau dihitung-hitung 6 kali 5 waktu 30. Kalau istighfar di khataman dilaksanakan maghrib isya 20 saja, berarti sudah 40, memenuhi apa yang dicontohkan Rasul. Sehari semalam jangan kurang dari 70, atau di riwayat lain 100 Rasul itu biasa beristighfar. Maka sebenarnya kita ini dididik oleh guru kita agar betul-betul mencontoh Rasul. Rasul istighfarnya 70, ya tidak kurang dari 70, di satu riwayat tidak kurang 100. Maka kita dengan amalan thariqah qadiriyah naqsyabandiyah inilah dididik agar beruswah kepada Rasul membaca istighfar. Bukan berarti kita ini namanya apa? Berbuat dosa terus beristighfar, tidak. Kita berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka mengimbangi perbuatan jelek yang kita lakukan secara tidak sengaja. Jangan dihaja, karena sabda Nabi seperti itu pesannya. Ittaqilah summa hasabunta wa tayyib hasan tamuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Yang ketiga, berakhlaklah atau perlakukanlah seluruh manusia dengan akhlak yang baik. Nah, setiap hari kita berbuat baik ini dalam rangka agar mengikuti perbuatan jelek yang kita lakukan secara tidak sengaja. Bahkan kalau melihat obrolan malaikat, itu saya baca di kitab Qatrul Goes, malaikat Rokib Atidnya itu berkomunikasi. Ketika berbuat baik langsung catat 10 kebaikan. Kata malaikat begitu. Jadi ngobrol dua malaikat teh. Ketika berbuat jelek, berbuat jahat, bagaimana nih? Nanti tunggu dulu, tangguhkan 7 jam kemudian. Jadi kalau selama 7 jam ke depan tidak berbuat baik, baru dicatat 1 kejahatan. Itu soheh obrolan malaikat Rokib Atid, pencatat kebaikan dengan pencatat yang buruk. Jadi subhanallah, kemurahan Allah, rahmat Allahnya. Malaikat yang pencatat amal yang jahat menunggu dulu selama 7 jam. Nunggu. Makanya kita dididik oleh guru kita tidak sampai 7 jam sholat lagi gitu. Tujuannya supaya perbuatan jelek yang kita lakukan tidak sampai tercatat, tidak sampai dicatat oleh malaikat pencatat. Saya baca di kitab Qatrul Goes Pak, ada gitu. Malaikat yang komunikasi ngobrol. Nah, jadi konteks istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah ini adalah bukan beristighfar memohon ampun dari dampak perbuatan dosa, tetapi memohon perlindungan agar tidak terjerumus ke dalam
dosa. Sehingga ketika beristighfar, dua perkara yang harus diterapkan. Satu, harus ada khauf. Yang kedua, harus ada roja. Roja dan khauf harus seimbang. Karena ketika seorang ibadah tidak ada roja dan khauf, itu akan bahaya nantinya. Orang yang hanya menerapkan roja saja akan terjerumus ke dalam ahli filsafat pada akhirnya. Hanya roja harapan, rasa takutnya tidak ada. Akhirnya nanti kesananya sombong. Orang yang khauf saja tidak ada roja, putus asa nanti. Maka roja dan khauf harus diterapkan dalam ibadah. Roja artinya pengharapan, berharap mudah-mudahan amal ibadah kita bisa sampai kepada Allah. Khauf, rasa takut jangan-jangan ibadah kita tidak sampai kepada Allah. Makanya kita mencari ilmu, mencari guru agar ibadah kita bisa sampai kepada Allah. Jadi roja dan khauf harus diterapkan dalam ibadah. Apa beda dengan tamani? Tamani ini adalah angan-angan, ngahayal. Bedanya adalah dampak. Kalau roja dan khauf akan berdampak kepada ikhtiar yang maksimal. Karena pengharapannya besar, khaufnya juga besar, rasa takut. Akhirnya berupaya, berikhtiar, mencari ilmunya, mencari wasilahnya. Tetapi orang yang tamani, yang hanya angan-angan menghayal, dampaknya adalah malas. Karena ngimpi, biarin Allah maha mengampuni, Allah maha pura, Allah maha terhampurakan baik itu sholat soget. Akhirnya menyepelekan ibadah, melecehkan perbuatan sunnah-sunnah. Nah itu dampak dari tamani. Maka tidak boleh tamani. Yang harus ada adalah roja dan khauf. Kalau tamani tercela, roja dan khauf mulia. Dan harus ada memang dalam ibadah. Nah maka konteks istighfar bagi kita adalah sebenarnya untuk peningkatan nilai-nilai spiritual kita di hadapan Allah. Untuk itu sebenarnya. Di samping kita bermohon agar senantiasa terus dijaga oleh Allah dengan wasilah para guru kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa, walaupun memang perbuatan dosa ini yang namanya manusia tetap pasti ya, ada di jalan raya, banyak perkara-perkara yang membuat dosa. Cuman kita mesti bersyukur punya alat zikir kepada Allah. Seperti kaca yang sudah bening tetapi tetap nempel debu. Kalau kita malas membersihkan, lama-lama kaca itu berkarat kembali. Tetapi dengan kita rajin membersihkan kaca itu, tetap akan terjaga kebeningannya. Seperti kolbu kita sebelum bertemu talqin dzikir adalah persis seperti kaca yang berkarat, ngerak, yang sulit untuk kita bercermin di dalamnya. Maka dengan talqin ini, karat-karat itu, kerak dari kaca itu dikerok, digosok sehingga kacanya menjadi bening kembali, bisa dipakai bercermin. Dan jangan bercermin kepada kaca yang retak atau kaca yang penuh kotoran, karena tidak akan terlihat. Seperti kita belajar zikir, jangan bercermin kepada orang yang gagal dalam zikirnya, tetapi harus bercermin kepada orang yang sukses dalam zikirnya. Ibadahnya meningkat, akhlaknya menjadi baik, iman takwanya menjadi kuat, budi pekertinya pun menjadi kelihatan bagus. Dampak-dampak zikirnya terlihat, itu berhasil. Kalau orang yang sudah belajar zikir, dirinya menghapus orang yang pengamal zikir, tetapi perilakunya tidak ada perubahan, nah ini dikatakan orang yang belum berhasil di dalam zikirnya. Kalau saya sebut gagal nanti ini jadi belum berhasil dalam zikir. Terlihat
dari bahasanya masih keluar bahasa-bahasa binatang, ibadahnya masih semau-mau sekarang PTW, masih sekarang sakayana, berarti zikirnya belum berhasil. Maka jangan bercermin kepada yang seperti itu, bercerminlah kepada orang yang sukses. Ya, kita ada ikhwan yang nge-inbox kepada saya, alhamdulillah didoakan itu, Pak Kiai, saya mohon doanya agar saya juga bisa sukses seperti dalam segala-galanya. Jadi ikhwan dari Tegal, terus saya tengah inbox panjang, saya intinya minta doa agar saya didoakan menjadi orang yang sukses seperti Kiai. Saya ninggalin anak-anak ikhwan belum ketemu tengok mana ikhwan gitu nya. Belum pernah tahu apa begini. Cuma ngadoakan, mohon saya doakan seperti saya ingin sukses seperti Kiai, sukses segalanya, akhiratnya, dunianya sukses. Subhanallah. Doa itu. Alhamdulillah. Jadi kita semua bercermin kepada orang yang sudah sukses. Maka tidak akan sukses seseorang yang sukses kecuali berkhidmat kepada orang yang sudah sukses. Tidak akan sukses seseorang yang ingin sukses kecuali mau bersabar bersama-sama orang yang sudah sukses. Ya, jadi kita seperti ini, kita sedang belajar bersama-sama, belajar bersabar dengan orang-orang yang sudah sukses. Siapa yang sudah sukses? Guru kita dan orang-orang yang para pendahulu kita, ya sudah sukses. Makanya kita ikut beliau saja. Jadi kembali kepada pokok pembahasan, istilah tobat terbagi 3, tobat, inabah, aubah. Istilah tobat adalah untuk kaum awam, istilah inabah untuk kaum muqarrabin, istilah aubah adalah untuk kaum warok. Tobat awam hanya kembali dari perbuatan yang tercela kepada perbuatan yang mulia. Inabah adalah prosesi sudah perbuatan baik menuju kepada kesempurnaan, peningkatan kualitas. Aubah adalah proses ibadah yang sudah mencapai kesempurnaan terus diolah menuju kepada sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara di samping peningkatan kualitas juga menjaga kondisi batin, menjaga kondisi rohani agar senantiasa tersucikan, agar senantiasa bersih dari segala sesuatu selain Allah. Maka dikatakan taubatnya kaum warok, kaum yang mati. Bertobat berbeda dengan istighfar. Tidak sama dengan istighfar. Karena istighfar adalah bermohon agar dirinya dilindungi dari segala sesuatu dampak. Konteks istighfar menurut ulama sufi terbagi 2 adalah istighfar yang pertama adalah memohon perlindungan dari berbuat dosa. Konteks yang kedua memohon perlindungan dari dampak perbuatan dosa. Rasulullah beristighfar menggunakan konteks istighfar yang pertama, itu bermohon berlindung dari perbuatan dosa. Makanya beliau walaupun sudah dimaksum tetapi beristighfar, artinya beliau memberi contoh kepada kita betapa kuat perjuangan beliau, betapa tekad yang sangat kuat dalam diri beliau, memberikan contoh kepada umatnya bahwa beliau saja yang dimaksum dijaga dari berbuat dosa, tetapi tetap memohon perlindungan agar dijaga dari berbuat dosa. Artinya apalagi kita. Dan konteks istighfar yang pertama memohon perlindungan dari berbuat dosa sebenarnya untuk peningkatan makom spiritual seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.